Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Ba'da Isya yang Allah muliakan, pertama kali puji beserta syukur marilah kita sanjung tinggikan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah pada Ba'da Isya ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, kesempatan dalam rangka melaksanakan ubudiyah kita, ibadah kita kepada Allah. Oleh sebab itu doa dan harapan kita, semoga segala amal yang kita laksanakan, ibadah kita dalam Ramadan ini senantiasa bernilai ibadah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat beserta salam marilah sama kita kirimkan buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berupa Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, di dalam muqaddimah tadi kita bacakan sebuah ayat suci Al-Quran dalam surah Al-Baqarah, yang mana kata Allah, di dalam hati mereka manusia itu ada penyakit, yang penyakit itu selalu ditambah oleh Allah bila tidak segera diobati. Inilah yang dimaksud dengan istilah penyakit hati. Bapak Ibu jamaah, semua kuncinya di hati. Kenapa kita bisa hadir pada malam hari ini? Karena ada merasa panggilan hati. Kenapa orang sebagian tidak mau ikut sholat tarawih? Karena tidak merasa ada panggilan hati. Kenapa masih banyak di antara kita kadang di dalam Ramadan tidak ada rasa malu dan tidak segan melihatkan, malah bangga dia kalau orang lain melihat dia tak berpuasa? Karena dia tidak merasa ada panggilan hati. Semuanya letaknya di hati. Apapun bentuknya di hati. Sampai-sampai pituah pun kalau awak bapak jalanan, apa kata orang yang tinggal? Hati-hati. Kalau anak nak barangke kecek orang tuanya, hati-hati ya nak. Sekalipun tak pernah terdengar oleh kita. Sekali kau agak lain kau nak jantung-jantung ya nak. Tak pernah Bapak Ibu. Selalu hati. Sebab semua letaknya di hati. Orang apabila hatinya sakit, semua serba susah, serba salah. Elok orang salah, indah elok situ mangkok salah. Sedangkan elok aja salah, kununlah indu elok. Abi jamaah, rajin orang kemah saji salah, apalagi ndak rajin. Abi jamaah, dalam jilbab orang salah, apalagi ndak berjilbab. Salah, mendapat rezeki orang salah, indak mendapat situ mangkok salah. Patut ti mendapatnya siang malam pula bau sahu. Ambo ko ambo sejak dulu. Tahapun sejak dulu tahapun di jamaah. Padahal aku atih kaki sebelah senggalah senjang kaki sewa na rezeki supaya tuyu. Adik Bapak Ibu jamaah, artinya apa? Bahwasanya segala letaknya di hati. Nah, apabila hatiku tidak segera diobati, nah Bapak Ibu jamaah, bahwasanya akan timbul 5 akibat penyakit hati. Yang pertama iri. Yang kedua dengki. Yang ketiga hasad. Yang keempat hasud. Yang kelima sampai kini tidak tahu apa bahasa Indonesianya, bingi. Dia sangkin borek penyakit tu sehingga umi mencari dalam kamus tidak bersobok bingi apa bahasa Indonesia ada Bapak Ibu. Tu bahasa awak tu ustaz ni di jamaah.
Nah Bapak Ibu, yang dikatakan iri dan dengki tidak boleh berlebih orang denyo tu iri ke. Asal nampak perubahan berasa sakit tetangga nyang. Nyang ikoti mele tu. Cuba lihat nyang. Lonton tu jom pangkal lah mele oto lah. Di jamaah. Amuhnya bertanya ke orang mele oto baru kok, nyang ikut tu baru baik kok. Yo. Dan kecek nampunya. Bunyi salah tanya nyang. Kredit kini kau yang apa? Berkontan ke? Karena itu nak ditanya. Berkredit awak tak kegaduh orang tu. Berkontan awak orang tak keberuntuan ke? Di jamaah dalam jilbab orang salah. Bunyi salah tanyanya. Coba dengarkan bahasanya. Bunyi salah tanya. Lah jalan salah bertanya juga. Tu bahasa basi namun itu. Sekian kalau lah salah, anu malawak, ani yang malawak. Kuenyo bunyi salah tanyonya nanu yang pakai kau jilbab apa kentilah ngongnya la ilaha illallah dan kecek yang tu kau jilbab kau ikolo nang ngetren mau dikirim joleh le dunyang tu ngetren tahap pun ngetren atau alam pokok ngetrennya uang ngetren lo nyo ati Bapak Ibu jamaah. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, elok me rumah tangga orangnya sudah digaduhan. Aiko yang hasut. Dihasutnya orang elok melaki bininya. Niang, kau rahasia kau nyang. Tak tersabui dah kau nyang sama dengan kau niang. Cuma ndo tahan hati menyang menjadi unyangnya di baitu kan dia laki unyang. Ba aku lo sana, dia mau cerita lah nyang. Dan unyang pula penasaran dak uluan. Apa namanya illallah nyang? Allah Taala nak tahu nyang. Tu ya Allah Taala tahu awak ni ndo. Di Bapak Ibu jamaah. Ku serius ku nyang, lain yang dah kebayang jambu. Indah, serius. Iyo. Otangnya. Tahsianan goncang ada ajo yang dek laki yang produksi kuat. Mati dia gancaan yang di padang tujuh simpang peknya. La ilaha illallah. Ampun yang berbau ke dia iman yang ya Allah wa'lam nak tahunya. Cuma jangan kecek ku ajo tu yang basu ambo menyampaikannya ambo ku dek sayang ke dia yang kanyo ambo dah muah bergaduh kalau yang dia ulah ambo. Dah yang muah bergaduh yang tu dia ulah inyo tetapi dia kecek kanyo ke orang. Ku rahsia ke yang ambo ku kecek kau yang lama sangkau yang kau indo ugang. Dan yang kau indo ai iyo piak lama sangkau lo kau indo ugang lah sama indo ugang ke tu. Coba bayangkan Bapak. Apa sebab maksudnya iyo indo ugang lain kan itu. Adik jamaah. Oh iya lah pula lopeh kau mah nanya tensi assalamualaikum. Assalamualaikum. Tahu bakal nya. Boleh dia pegang kan punya. Di jamaah. Diulang balik dia apa tu assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk malaya buyung tu pintu dah kunci dah. Di jamaah. Heboh. Padahal orang bijak mengatakan bila suami pulang ke rumah sambutlah dia dengan ceria, berikan senyumanmu, senangkan hati suamimu, itu nilainya ibadah. Senyum awak bukan laki awak, kau suami awak ibadah. La ilaha illallah kau dikona-kona basangkan timurah ambil pahala. Ikut kita kadang-kadang doh, kau laki awak senyum, kau laki tetangga senyum, doh tilu golaga bergaduh, salah lata. Doh kau laki orang lain awak senyum, doh kau laki awaknya. Iya Ustaz, berarti kan senyum kuah lah panas sih kuah apa penuh. Tak apa nampak penuh lah jadi puasa penuh lah. Adik Bapak Ibu jemaah, persoalannya apa? Hati. Kena tak kau ikola ya buyong. Cuba jujur. Jujur apa? Allah ampun nak kecoh le. Tahu temunya. Patutlah pula tigwai kau main teh kalau berubah megalian. Tahapunan berubah. Patang Josia kalau ya buyong wanciang. Patang bilo. Patang pokok nu lain le. Patang. Di jamaah. Cuba jujur. Tak lain wanciang dah. Amal sumpah. Oh disuruh dapat tu bersumpah. Tiba kasus pembuat kecek dan sepatah cakap kuah di jamaah. Oh iyo patang yo lain mewancang patang produksi di Padang 7 ke Simpang Ampek adik mon ini di pasang Padang 7 di jamaah adik mon di Padang 7 inyo nak ke Simpang Ampek pai ke pasar tu
Indo lai ojek. Sudah itu kami nak suruh nak kama kau pi kecek bo nak kecek adik ko nak ke pasar. Udah kama mau simpang pe satu lambo mau jadi. Nan kecek bo ko orang lain ko itu pulanya dapat tu itu dah bantu pulanya. Itu dia mangkok je namanya tensi memang di jamaah. Artinya apa? Sebegitu orang kadang ingin menghancurkan rumah tangga kita. Di bapak ibu aku hasut ko ibu. Jadi kok derangna orang ko awak pu Indo di awak bersalah. Kadang dia lo awak tu kadang mangkok salah. Jangan saya yang tu leh. Sanayan pada airnya. Lapang ni dah Indo boleh tentu dia dah. Elok padanya orang usah dia maki orang, dihina orang, nyo lengah punya. Mo tak itu, ko ambo dimaki orang, mo piye boleh. La ilaha illallah. Nan ken samulah nyo botak orang. Di Bapak Ibu jamaah yang saya muliakan. Untuk itu Bapak Ibu, semua letaknya di hati. Hati semuanya. Lai panah tadanga di ibu-ibu, mangka mi hati meniang. Mangka. Sedangkan mangka yang elok di nyumbang. Kunun masak. Membunuh kamu. Sedangkan mangka min elok. Di jamaah. Jangan sampai ganun. Ini Bapak Ibu yang saya muliakan. Semua letaknya di hati. Untuk itu saya sengaja membawa obat penyakit hati dari kota Jambak jalur 2. Ada 5 obat penyakit hati menurut Imam Nawawi. Yang pertama iqra'ul Quran, baca Al-Quran, amalkan, aplikasikan di tengah kehidupan keseharian. Al-Quran. Di Bapak Ibu jamaah. Jadi bukan dalam Ramadan saja kita tadarus, tapi di luar Ramadan pun rutinkan sabat malam. Tak perlu 10 halaman bagi jamaah, agak setengah halaman satu malam, tapi kita rutinkan subhanallah. Adi Bapak Ibu. Yang kedua obat penyakit hati, perbanyak sholat sunnah. Dimaksud diantaranya sholat qiyamul lail, sholat tahajud bahasa kita, pagi duha. Sholat sunat sebelum sholat wajib, sholat sunat sesudah sholat wajib. Kita kadang jangankan sholat sunat, sedangkan Ramadan ini kadang di jamaah dan wajib kadang mau lalu. Sebentar lagi. Padahal Rasul ingatkan as-salatu ala waktiha, sholat yang afdal itu adalah di awal waktu. Sering kita lalai jamaah, fawailul lil musallin. Sering kita lalai Bapak Ibu. Pertama lalai di segi waktu. Di jamaah fardu zuhur masuk 12:30, tiba dia awak semua yang jam 3. Apa kecek cucu, ku bodoh masuk akad asar. Itu asar pada yang zuhur pokoknya. Coba bayangkan jam 3 solat zuhur. Solat asar subuh itu loh. Di jamaah jam 3:30 lewat 1/4 asar sudah masuk, tiba di kita kadang solat 5:30. Apa kecek cucu? Nek alun masuk magari, indak magari ke depan asar aja. Jam 5:30. Coba bayangkan lalai kita di segi waktu. Yang ketiga obat penyakit hati, perbanyak puasa sunnah. Kita kadang jangankan puasa sunnah Senin dan Kamis, sedangkan Ramadan kadang masih ada masyarakat awam kita yang tak ikut puasa. Coba bayangkan Bapak Ibu, jangankan puasa sunnah, Ramadan aja masih ada yang satu baru. Dengan bangga lu kadang merokok di siang hari, la ilaha illallah. Di jamaah. Apa sebab? Karena tidak ada merasa malu, letaknya juga di hati. Yang keempat, bergaul dengan orang yang baik-baik. Kalau bahasa di tempat saya bekerja, narenggan-renggan, nanelo-elo. Di jamaah. Yang kelima, zikirlah sepanjang waktu. Soal pelaksana itu teknis. Ustaz, saya tak paham zikir bersama. Oh, tidak masalah. Zikir sendiri pun tidak masalah. Itu teknis namanya. Di jamaah. Jadi zikir, kalimat zikir, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, itu kalimat zikir. Zikir qalbi, zikir qalbu, Allah, 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 Allah. Coba bayangkan Bapak Ibu, Nabi Ayub alaihissalam hanya lidah dan hati yang tak
dihinggapi oleh ulat. Selebihlah baulek. Kalau bahasa Mandarinnya Bapak Ibu, borngaon. Nah, borngaon. Apa arti Ustaz? Samo, baulek. Setelah ditelusuri, kenapa lidah dan hati Nabi Ayub tidak dihinggapi oleh ulat? Rupanya lidah dan hati Nabi Ayub senantiasa saling bersahutan. Allah, 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 Allah. Subhanallah Bapak Ibu. Untuk itu jamaah, mari kita senantiasa zikir kepada Allah dimanapun kita berada dan kapanpun dan saat bagaimanapun. Zikir selalu kepada Allah. Bukan saja selesai sholat, tapi di mana dan kapanpun kita senantiasa selalu zikir kepada Allah Bapak Ibu. Untuk itu tadi ada 5 akibat penyakit hati, ada pula 5 obat penyakit hati. Mudah-mudahan dalam singkat ini tausiah kita saya sampaikan ada manfaat bagi kita bersama. Mari kita senantiasa berserah diri kepada Allah. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, karunialah aku anak yang soleh. Nabi Ibrahim tidak pernah bermohon kepada Allah, ya Allah, karunia aku anak yang saleh, karuniai aku anak bila laki-laki ganteng, bila dia perempuan cantik. Nabi Ibrahim tidak suku itu doanya Bapak Ibu. Dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat yang ke-100 Allah sampaikan, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ustaz, kami mengaji ke cik guru, kalau awak sedang hamil, kalau nak ganteng anak, baca surah Yusuf. Kalau nak ancak anak awak, baca surah Maryam. Batu Ustaz, batu. Setiap ambo hamil Ustaz, mulai dari pertama sampai 9 bulan 10 hari Ustaz, ambo sampai melahir, mau baca tawih menyo Ustaz, surah Yusuf. Tapi lah ya nak Ustaz, batakah ayah pepaja umpamanya. Indo batakah Yusuf dah. Untunglah ti batakah ayah pepaja. Ko Indo bagaduh pembueng di jamaah. Jadi apanya yang perlu cantik? Yang perlu cantik akhlaknya. Apa yang perlu indah budi pekertinya, sopan santun. Iku nampal yang pogadu. Soal cantik relatif, soal ganteng relatif. Di jamaah, kalau mau dia pendek, bapak ibu agak buat pendek banyak. Tapi yang kecil rumah buah mulut paling ganteng. Berarti ganteng itu relatif di jamaah. Untuk itu Bapak Ibu yang saya muliakan, mari kita berdoa kepada Allah. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Al-Quran surah As-Saffat ayat yang ke-100. Banyak maaf dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya guys sudah mengunjungi channel kami dan menonton sampai akhir video. And don't forget to subscribe ya guys. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa ya guys, please jangan lupa klik tombol subscribe guys, karena subscribe itu gratis, dan semoga yang sudah subscribe selalu mendapatkan rezeki yang berlimpah.